Impacted Shalom. Sebab Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, amin. Sama-sama yuk dengan segenap imanmu, dimanapun kamu berada, sama-sama kita puji Tuhan kita. Come on. Siapa kita di dalam Tuhan, jadi satu dengan siapa Tuhan di dalam kita. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah, kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan. Gak mungkin kita bisa menjalani segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan menggambarkan kita. Kalau teman-teman baca Yesaya 40, kita digambarkan seorang domba. Apa maksud dari seorang domba? Domba lemah tanpa gembalanya. Sama juga saya dan kamu, kita lemah, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber kesanggupan kita, dialah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Thank you my Lord. Sama-sama ya, come on. Shalom Impact Youth. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami masih bisa menikmati Tuhan, menikmati kebaikan-Mu. Bahkan kami bisa menyaksikan, ikut ibadah Impact Youth pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pujian, penyembahan, nyanyian yang kami naikkan. Biarlah jadi wangi-wangi yang harum buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jika sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, biarlah dengan perkataan dari hamba, biarlah jadi perkataan Tuhan sendiri, jadi perpanjangan suara Tuhan bagi teman-teman Impact Youth yang ada, supaya mereka semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka, dalam apa yang jadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Siap. Ini hari jadi minggu yang kedua dalam Impact Youth yang ada. Minggu kemarin Impact Youth pertama, perdana di 2022 dengan Kak Adon yang sharing tentang penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita akan lanjutkan. Kita akan baca bersama-sama di Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Aku bacain ya. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nah, ayat yang kita baca di malam hari ini, di hari ini, ayat yang kita baca itu adalah masa di mana akhir-akhir kehidupan Yesaya. Dan akhirnya Tuhan membuka ini untuk menjadi kekuatan buat bangsa Israel, di mana bangsa Israel di masa pembuangan Babel. Nah, ini menarik teman-teman, bahwa Yesaya mengingatkan, Tuhan mengingatkan bangsa Israel lewat Yesaya, bahwa ada kata yang pertama begini. Di ayat 27 sampai 31 yang pertama. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yang aku mau garis bawahin, hai Yakub, hai Israel. Kenapa pakai disebut namanya? Bukankah mereka tahu bahwa mereka ya Israel? Tapi di sini mengingatkan gini teman-teman. Dalam masa 2022 ini dan hari seterusnya yang akan kita jalanin, ingatlah siapa kita. Ingatlah siapa kita. Yesaya mengingatkan bangsa Israel siapa mereka. Diingetin, disebutin namanya. Bukankah kalau nama mewakili identitas seseorang? Saya nggak akan nengok, aku nggak akan nengok kalau kamu panggil Glenn. Nggak bakal nengok karena nama saya bukan Glenn. Nama saya adalah Felix. Begitu kamu panggil Felix ya saya nengok. Kak Felix, nengok. Kalau dipanggil Kak Glenn dia nggak nengok, bukan nama saya. Nah, nama mewakili
pribadi seseorang. Nama mewakili bahkan cerita hidupnya seseorang. Jadi nama itu hal yang penting. Nah, Yesaya mengingatkan, dipanggillah nama Israel, dipanggillah nama hai Yakub. Mengingatkan siapa mereka. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan diingatkan sama Yesaya, hai Israel, hai Yakub. Itu maksudnya gini, hai bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Hai bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Hai bangsa kesayangannya Tuhan. Diingatkan seperti itu. Dan malam hari ini juga Tuhan ngingetin, hai siapa kamu namanya? Sebutin aja nama kamu siapa. Hai Felix, anak kesayangan Tuhan. Hai, siapapun kalian, nama kalian bisa sebut sendiri bersama-sama dengan saya. Diingatkan sama Tuhan untuk ingat siapa kamu di dalam Dia. Ingat siapa kamu, siapa kita di dalam Tuhan. Waktu kita mengingat siapa kita di dalam Tuhan, jelas itu akan mempengaruhi kekuatan kita berjalan dalam hari-hari ke depan. Ini kaos yang aku pakai, Precious, menggambarkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Keberhargaan kita bergantung pada kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya lah yang membuat kita berharga. Itulah identitas kita, itulah siapa kita di dalam Dia. Mungkin teman-teman Impacted di 2022 ini mikir gini, gua jalanin ke depan gimana ya? Apa-apa gak punya. Dari 2021 sampai 2022 ini seakan kayak gini, gak ada yang berubah. Gini-gini aja hidup gue. Gini-gini aja, kayaknya gak ada yang berubah. Mau dibilang diberkatin, apa yang diberkatin? Mau dibilang penyertaan Tuhan, apaan buktinya? Mungkin kita banyak yang bertanya, jadinya kayak melihat sesuatu dengan apa yang kelihatan, apa yang maunya kita lihat. Sehingga kita lupa bahwa siapa kita di dalam Tuhan, kita lupain itu. Keberhargaan kita di dalam Tuhan, perlindungan penyertaan kita di dalam Tuhan, kita lupain itu karena kita mau ngelihat sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang kita anggap hal-hal yang menyenangkan hati kita. Bangsa Israel ada dalam masa pembuangan Babel. Ya saya mengingatkan, hai Yakub, hai Israel. Masa, kasar gitu ya, masa ngomong hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan, kok bisa bilang aku gak diperhatikan Tuhan? Aku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan sama Tuhan. Makanya saya ngingetin, masa kamu ngomong gitu, hai Israel, hai bangsa pilihan Tuhan? Mengingatkan siapa kita di dalam Dia. Siapa kita di dalam Dia. Percayalah teman-teman, waktu kita mengingat, mengembalikan identitas kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan bukan apa yang orang lain katakan, bahkan bukan apa yang kamu katakan tentang dirimu, tapi tentang apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Berdirilah di situ dan jalani hari ini bersama dengan Dia, bersama dengan identitas yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Itulah kekuatan kita. Ingat siapa kita di dalam Tuhan. Kalau kita anak kesayangannya Dia, Dia rela mati untuk menebus kehidupan kita. Masakan 2022 ini Dia gak mau nyertain kehidupan kita? Gak mungkin. Dia akan menyertai kehidupan kita. Jelas, karena kenapa? Karena Dia sayang sama kita. Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Makanya kenapa? Buktinya apa? Dia kasih kesempatan kita bisa ngelewatin 2021 sampai hari ini 2022. Itu salah satu bukti kasihnya Tuhan. Salah satu bukti kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Masih diberikan kesempatan, waktu untuk menikmati kebaikan Dia. So yang pertama, bagaimana kita melewati hari-hari ke depan? Ingatlah siapa kita di dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat 27-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kalau yang pertama, Yesaya mengingatkan siapa kita dalam Tuhan.
selanjutnya ya saya mengingatkan, siapa Tuhan di dalam kita? Tuhan yang punya kehidupan kita. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang nyiptain bumi dan isinya dari ujung ke ujung. Yang gak pernah lelah, yang gak pernah lesu, yang pengertiannya gak terduga. Itu Tuhan yang kita sembah. Seringkali memang mengingat diri kita aja gak cukup tanpa mengingat siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Ini jadi kesatuan waktu kita mengingat siapa kita di dalam Tuhan. Jadi satu dengan siapa Tuhan di dalam kita. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan. Gak mungkin kita bisa menjalani segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menggambarkan kita. Kalau teman-teman baca Yesaya 40 dari awal, dia menggambarkan dirinya seorang gembala. Dan kita digambarkan seorang domba. Apa maksud dari seorang domba? Domba lemah tanpa gembalanya. Domba lemah tanpa gembalanya. Sama juga saya dan kamu. Kita lemah, nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber kesanggupan kita. Dialah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Waktu kita mengingat siapa Tuhan, jelas kita bisa semakin kuat jalanin kehidupan ini. Kita bisa semakin kuat jalanin kehidupan ini. Kenapa? Jelas karena Tuhan yang kita sembah sebegitu besarnya. Tuhan yang kita sembah sebegitu sanggupnya melakukan segala sesuatu. Tuhan yang kita sembah begitu sayangnya sama kehidupan kita. Bagaimana rasanya waktu kamu punya orang yang sayang banget sama kamu? Gimana rasanya? Seakan-akan yang lain gak ada artinya. Bener gak? Kalau kamu punya orang yang sayang banget sama kamu, itu cukup. Itu cukup. Makanya anak-anak muda sekarang banyak cari sayang, cari kasih di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Tapi waktu kita ketemu, kasih itu ada pada Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Kita tahu gak perlu cari kasih di orang lain, gak perlu cari kasih di pihak lain. Dialah kasih itu sendiri. Waktu kita lemah dan kita cari kekuatan dengan cari koneksi saja. Kekuatan dari cari teman-teman yang bisa membantu saja. Kekuatan dari orang tua saja. Ada batasnya. Tapi waktu kita mencari Tuhan, kekuatannya yang menyertai kehidupan kita, kuatnya jelas. Berbeda dari kekuatan yang kita dapat dari dunia. Banyak hal, sukacita. Kalian mencari sukacita di luar sana, mencari sukacita dengan nongkrong, mencari sukacita dengan nonton, mencari sukacita dengan melakukan apapun yang jadi hobi kalian aja, tanpa kalian menyadari bahwa sumber sukacitanya adalah Tuhan, damai sejahteranya adalah Tuhan. Sementara karena dialah sumber sukacitanya. Kita mesti ingat, teman-teman Impact Youth mesti ingat siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Suara aku gak bagus, ditambah lagi gak enak juga tenggorokannya. Intinya adalah waktu kita sadar kita punya Tuhan yang besar, itu mendatangkan kekuatan sendiri buat kehidupan kita semua. Amin. Yang ketiga, kita lanjutin teman-teman. Ini tadi di ayat 31-nya tulis begini, di akhirnya. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yang pertama, ingat siapa kita di dalam Tuhan. Yang kedua, ingat siapa Tuhan di dalam kita. Yang ketiga, jangan andalkan pengertian kita. Jangan andalkan pengertian kita.
Kenapa? Karena tidak terduga pengertian Tuhan. Maksudnya gimana? Kita punya otak yang sebesar roti 2000-an mungkin. Roti yang sekecil itu, kita nggak bisa menandingi pengertian Tuhan yang entah seluas apa. Banyak yang kita mau capai, banyak yang mau kita jalani, banyak yang kita cita-citakan dan kita ingin ada di sana dengan pengertian kita yang sekecil ini. Tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu bergerak di dalam kedaulatan rencana Tuhan, di dalam pengertiannya. So di hari-hari ke depan, selain kita mengingat siapa kita di dalam Tuhan, siapa Tuhan di dalam kita, yuk di tahun 2022 ini jangan pakai pengertian kita sendiri. Jangan andalkan pengertian kita sendiri. 1 tambah 1, 2. Bukan stop di situ aja. Karena Tuhan belum tentu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang lebih gambarnya gitu. Bukan berarti mematahkan matematikanya gitu ya. Jadi pada malas belajar matematika. Jangan. Tapi maksudnya gini, bukan pengertian kita yang kita andalkan, tapi pengertian Tuhan lah. Bersandar sama apa yang Dia rencanakan, bersandar pada apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Israel dalam masa pembuangannya di Babel memakai pengertian mereka, nggak salah di poin pertama tadi. Mereka bisa bilang begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Tuhan. Nggak salah. Pantesan maksudnya. Pantesan bangsa Israel ngomong begini. Kenapa? Karena mereka mengandalkan pengertian mereka. Bangsa pilihan lah. Katanya bangsa pilihan. Kok malah dijajah? Katanya bangsa pilihan. Kok malah dibuang? Kok malah jadi budak? Pengertian sendiri tuh itu. Katanya anak Tuhan. Kok jadi ekor? Kan harusnya jadi kepala. Katanya anak Tuhan. Kok gak punya uang sampai sekarang? Kok gak kaya sampai sekarang? Emang anak Tuhan cuma orang-orang kaya? Nggak gitulah. Bahwa jelas gini teman-teman. Stop pakai pengertian kita. Pengertian dunia ini stop. Stop pakai pengertian kita. Pengertian dunia ini stop. Pakailah pengertian Tuhan. Pakailah biarlah pengertian Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Karena nggak terduga teman-teman. Nggak terduga. Singkat cerita, aku ada di sini pun bisa sharing sama teman-teman Impact Youth yang ada. Nggak pernah terduga mau jadi pembawa firman Tuhan. Nggak pernah terduga disebut pastor sekarang. Nggak pernah terduga. Nggak pernah mau juga. Tapi kenapa bisa Tuhan bawa? Ya nggak tahu. Pengertiannya Dia. Karena nggak terduga. Apa yang Dia jalankan buat kehidupan kita, apa yang Dia rencanakan buat kehidupan kita nggak terduga. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Aku nggak pernah membayangkan hari ini ada di sini. Aku nggak pernah membayangkan sekarang dipercayakan dengan banyak hal. Aku nggak pernah membayangkan apapun di situ yang sekarang aku jalanin. Nggak pernah. Karena pengertian Dialah yang terjadi dalam kehidupanku. Karena nggak terduga sama sekali. Mungkin ada beberapa dari teman-teman Impact Youth yang bilang gini, bener sih kak, aku juga nggak tahu kok bisa di sini sekarang. Aku nggak tahu juga kok ternyata aku bisa sukses ini sekarang. Nggak bisa dipikirin, nggak bisa diimpikan, nggak bisa ditelaah oleh apapun juga. Kok bisa di sini hari ini aku juga nggak tahu kak. Mungkin ada yang bilang gitu. Itu pekerjaan Tuhan. Nggak terduga pengertiannya, nggak terduga jalannya. So hari-hari ke depan 2022 ini, yuk jangan andalkan pengertian kita. Jangan andalkan apa yang kamu tahu aja. Jangan andalkan apa yang kamu bisa. Jangan andalkan apa yang kamu mau. Andalkanlah pengertian Tuhan. Andalkanlah jalannya Dia. Andalkanlah rencananya Dia. Biar itu yang jadi dalam kehidupan kita. Sejauh mana rencanamu jadi sampai hari ini? Sejauh mana aku? Sejauh mana apa yang kamu inginkan terjadi sampai hari ini? Sejauh mana? Sejauh mana?
So, biarin Tuhan aja yang bekerja di situ. Biarin aja apa yang jadi kehendaknya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarin aja, gak apa-apa lagi di bawah, lagi jadi ekor, lagi gak kaya, lagi susah, lagi gak punya apa-apa. Biarin aja, gak apa-apa, selama aku masih punya Tuhan. Karena Tuhan berkatnya bukan cuma sekedar keuangan, bukan cuma sekedar uang punya banyak, bukannya cuma sekedar punya rumah gede, bukan sekedar diberkati berlimpah-limpah. Ngomongin keuangan, kekayaan, harta benda dan lain-lain, bukan itu. Tapi tentang apa? Kekuatan Dia yang ada dalam kehidupan kita, rencananya yang ada dalam kehidupan kita, pengertiannya yang jadi dalam kehidupan kita. Itu orang-orang kaya di dalam Tuhan. Selanjutnya, setelah kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, kita menghidupinya, siapa Tuhan di dalam kita menghidupinya, dan kita gak mengandalkan pengertian kita menaruh hidup kita sama pengertian Tuhan, apa yang jadi kehendaknya dan kebenarannya yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, udah jelas ini, Dia memberi kekuatan, ayat 27-31 tadi yang terakhir. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kamu yang lagi lemah, lagi lelah, lagi capek, lagi gak tahu mau ngapain besok, hari-hari ke depan, di tahun ini gak tahu mau ngapain. Nih, resepnya cuma andalkan kekuatan Tuhan. Karena kenapa? Dia sumber kekuatannya. Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Alasan kekuatan kita cuma kekuatan Dia. Sejauh mana kaki kamu cepat berlari, sejauh mana kakimu cepat terus melompat-lompat, setinggi apa, ada batasnya, teman-teman. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ada batasnya. Mengandalkan kekuatan koneksi kita, ada batasnya. Ada di titik kita gak bisa apa-apa lagi selain Tuhan yang menaruh kekuatannya dalam kehidupan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Kenapa harus andalkan kekuatan Tuhan? Karena jelas Dia sumbernya. Dia sumber kekuatannya. Kalau kita punya sumber kekuatannya, ngapain cari yang lain? Kalau kamu di rumah, punya peternakan ayam yang terus bertelur setiap hari, ayam petelur ya, bukan ayam yang diaduk, ayam petelur setiap hari yang ada di sana. Masa kamu mau beli ke pasar, beli telur lagi? Masa kamu nyari telur-telur di tempat lain? Gak mungkin. Karena kamu punya sumbernya di rumah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita cari kekuatan tempat lain. Ngapain? Ngapain cari kekuatan tempat lain? Jelas kekuatan kita ada pada Dia yang memberi kekuatan itu sendiri. Makanya di ayat Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kenapa? Karena Dia sumbernya. Semua hal apapun kita bisa kuat. Kenapa? Sumbernya Dia. Dia yang memberinya, bukan orang lain, bukan teman-teman lain, bukan sahabat lain, bukan. Dia yang memberikan kekuatan. Dan lanjutannya ayatnya bilang begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu turun jadi jatuh tersandung, tetapi, ada kata tetapi, artinya berlawanan. Ini kebanyakan, dipotong. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Kamu dan saya yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Pantesan lemah, pantesan lesu, pantesan gak ada daya. Kenapa? Menantikannya pertolongan yang lain. Menantikannya bukan Tuhan. Yuk hari-hari ini nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ngomongin nantiin Tuhan tuh ngomongin apa sih Kak maksudnya? Duduk aja diem. Kapan Tuhan datang yang kedua kalinya? Enggak gitulah. Menanti-nantikan Tuhan. Coba deh, kalian lagi pacaran. Aku tanya, waktu punya pacarmu ngajakin, mau gini nih, besok malam jam 7 malam aku jemput ya.
Celah, Cece. Aku jemput ya, jam 7 malam. Kita mau nonton Spider-Man, misalkan. Aku percaya, khususnya yang perempuan-perempuan nih, dari jam 6 udah mulai siap-siap. Yang cowok-cowoknya setengah 7 udah mulai jalan, karena mau jemput. Udah pasti mempersiapkan yang terbaik, menanti-nanti kedatangan sang kekasih. Ku menanti, wah itu lagu lama, seorang kekasih. Lagu lama tuh. Nah, waktu kamu dalam menantikan seorang kekasih itu sendiri yang datang, janjian, kamu pasti dandan yang terbaik, kamu pakai baju yang terbaik, cari parfum yang terbaik. Kalau nggak punya, pinjem parfumnya papa. Kak Felix gitu dulu soalnya, ambil parfumnya papa disemprotin gitu. Dan sampai hari ini pakai parfum yang sama. Kita cari yang terbaik yang kita bisa lakuin dalam penantian kita sama Tuhan. Kapan datangnya, tungguin terus, lihat lagi ke kaca. Udah cantik belum ya saya? Udah cantik belum ya gue ya gitu. Apa yang kurang ya? Terus aja gitu. Kenapa? Karena kita lagi dalam menanti, bukan cuma nanti duduk gak ngerjain apa-apa, tapi menanti dengan terus melakukan yang terbaik. Kenapa? Balik lagi terus, karena kekuatannya disuplai terus. Kekuatannya disuplai terus sama kasih dan cintanya Tuhan. Sehingga itu mendatangkan kekuatan demi kekuatan dalam penantian kita sama Tuhan. Makanya tadi dibilang orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Waktu kita memberikan terus yang terbaik dalam penantian kita, terus ada kekuatan-kekuatannya Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita juga. Kekuatannya seperti apa? Ini digambarkan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Teman-teman bisa lihat di ayatnya yang tadi di awal, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi ditutup sama ayatnya gini, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kan agak aneh, yang muda tuh biasanya bersemangat. Benar dong, anak-anak muda pasti biasanya bersemangat, lebih kuat, lebih lincah, lebih banyak akalnya, lebih kreatif dan lain-lain. Lebih banyak lah, orang muda punya keuntungannya lebih banyak. Tapi aneh di sini orang muda menjadi lelah dan lesu, malah jatuh tersandung. Tapi begitu menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan, mereka berlari nggak lesu. Tadi muda lelah lesu, sekarang udah lari nih, lari nggak lesu. Lari kan capek ya, lari kan mengeluarkan keringat, mengeluarkan kekuatan, menghabiskan kekuatan, tapi nggak lesu. Mereka berjalan, jalan, nggak lelah. Jelas kenapa? Karena bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Seberapa kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa Dia? Aku sendiri bisa menyaksikan bahwa kayaknya nggak mungkin. Aku nggak bisa sampai hari ini ada di sini kan tanpa Tuhan, nggak mungkin. Kayak nggak mungkin kalau Dia nggak bergerak sama kehidupanku. Nggak mungkin kalau Dia yang bukan mengerjakan dalam kehidupanku. Nggak mungkin. Percayalah teman-teman, hari ini Tuhan kasih sesuatu yang baru sama kehidupan kalian. Salah satunya adalah hari yang baru. Karena tidak semua Tuhan kasih kepercayaan bisa ada di sini, bisa ada di tahun ini, bisa ada di hari ini. Tapi Dia kasih kesempatan itu sama kehidupan kita. So, sekarang yuk, aku ulang dari awal poin-poinnya. Ingat siapa kita di dalam Tuhan. Ingat siapa Tuhan yang ada di dalam kita. Biar itu terus mendatangkan kekuatan demi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk tidak mengandalkan pemikiran kita, tapi sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan bergantung sama Dia. Teman-teman, gak ada hal lain. Waktu kita menggantung, kekuatan kita ada di gantungannya. Kalau naik busway, naik Transjakarta, naik kereta, dengan gojlakan, dengan goncangan-goncangan yang ada, kita tetap kuat. Karena ada pegangan. Kalau nggak ada pegangan, pasti gitu kan? Pasti kita malah nyari pegangan yang lain di kanan kiri. Nah, bisa nyenggol orang, bisa megang orang supaya kita nggak jatuh. Nah itu dia, waktu kita berpegang sepenuhnya sama Tuhan, ada kekuatan itu sendiri.
Coba deh, nanti kalian kalau pergi, kalau lagi naik Transjakarta atau naik kereta, nggak usah pegangan deh, coba diem tengah-tengah gini deh. Tes coba sejauh mana kalian kuat. Iya, nahan-nahannya. Apalagi kalau kalian bawa barang. Bergantunglah sepenuhnya sama Tuhan. Percaya bahwa tahun ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, yang gak akan pernah meninggalkan kita. Tinggal pilihan kita, pilihan kamu dan saya, mau bergantung sepenuhnya sama Tuhan atau enggak. Di dalam apapun, situasi apapun yang Tuhan sedang percayakan, situasi apapun yang Tuhan sedang percayakan untuk kita jalanin, hari-hari ke depan yang kalian mungkin gak tahu mau jalanin apa, malam hari ini Tuhan mengingatkan, yuk bergantung sepenuhnya padaku. Aku sumber kekuatanmu. Kamu yang lagi lemah, yang lagi letih lesu, yang gak tahu mau ngapain, akulah sumber kekuatanmu. Kamu bisa berlari, tidak lelah, tidak lesu. Kamu bisa berjalan, tidak lelah, tidak lesu. Karena akulah kekuatanmu, kata Tuhan. So bergantunglah padaku, bergantunglah pada Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kau mengingatkan kami. Mungkin kami lewatin tahun 2001 ke 2022, banyak pertanyaan, banyak yang kami gak ngerti. Tapi malam hari ini kami mau percaya Tuhan. Kami mau ingat terus siapa kami di dalam Tuhan. Anak-anak kesayangannya Tuhan yang Tuhan sertai, yang Tuhan penuh kasih dan sayang selalu menjagai kami. Dan kami mengingat siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus ada di sisi kami, Tuhan yang terus ada menopang kehidupan kami. Dan kami di tahun ini, dengan hari-hari ke depan, kami nggak mau jalanin dengan mengandalkan pemikiran kami. Karena pemikiran Tuhan nggak bisa kami capai, pemikiran Tuhan nggak bisa kami lawan dengan pemikiran kami yang sekecil ini. Kami sadar bahwa pemikiran-Mu Tuhan jauh di atas segalanya. Dan biarlah kedaulatan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan setiap kami. Dan kami Tuhan mau mengandalkan kekuatan Tuhan dan bergantung sepenuhnya pada Engkau. Karena aku percaya, kami percaya, kekuatan kami ada di dalam Tuhan. So kami akan jalanin hari-hari ke depan dengan penuh semangat, jalanin hari-hari ke depan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kekuatan Tuhan terus ada menyertai kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus syukur. Haleluya. Amin.